Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah. Keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali digunjang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk, berhenti. Di gudang, distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. "Alia, aku butuh kamu." Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama, menatap mesin mobil balap yang terbuka. "Mesinnya disabotase," kata Kiran dingin. "Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati." Alia mengepalkan tangan. "Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami." Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. "Ini dipotong sengaja," ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. "Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi?" Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. "Kamu bilang kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa." Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. "Aku cuma sering bongkar mesin truk." Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. "Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut." Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya. Langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. "Kamu tahu siapa dia?" Raka menelan ludah. "Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh," lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. "Ada orang yang sama di balik sabotase ini," kata Kiran pelan. "Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu." Raka membuka mata. Tatapannya berubah, bukan marah, tapi waspada. "Aku sudah lama keluar dari dunia itu," ujarnya. "Jangan tarik aku masuk." Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. "Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur." Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.
Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali digunjang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk, berhenti. Di gudang, distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. Alia, aku butuh kamu. Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama menatap mesin mobil balap yang terbuka. Mesinnya disabotase, kata Kiran dingin. Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati. Alia mengepalkan tangan. Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami. Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. Ini dipotong sengaja, ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi? Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. Kamu bilang, kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa. Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. Aku cuma sering bongkar mesin truk. Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut. Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya, langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. Kamu tahu siapa dia? Raka menelan ludah. Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh. Lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. Ada orang yang sama di balik sabotase ini, kata Kiran pelan. Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu. Raka membuka mata. Tatapannya berubah bukan marah, tapi waspada. Aku sudah lama keluar dari dunia itu, ujarnya. Jangan tarik aku masuk. Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur. Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.
Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali digunjang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk, berhenti. Di gudang, distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. Alia, aku butuh kamu. Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama menatap mesin mobil balap yang terbuka. Mesinnya disabotase, kata Kiran dingin. Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati. Alia mengepalkan tangan. Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami. Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. Ini dipotong sengaja, ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi? Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. Kamu bilang, kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa. Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. Aku cuma sering bongkar mesin truk. Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut. Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya, langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. Kamu tahu siapa dia? Raka menelan ludah. Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh, lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. Ada orang yang sama di balik sabotase ini, kata Kiran pelan. Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu. Raka membuka mata. Tatapannya berubah bukan marah, tapi waspada. Aku sudah lama keluar dari dunia itu, ujarnya. Jangan tarik aku masuk. Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur. Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.
Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah. Keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali diguncang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk, berhenti. Di gudang, distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. Alia, aku butuh kamu. Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama menatap mesin mobil balap yang terbuka. Mesinnya disabotase, kata Kiran dingin. Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati. Alia mengepalkan tangan. Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami. Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. Ini dipotong sengaja, ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi? Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. Kamu bilang, kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa. Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. Aku cuma sering bongkar mesin truk. Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut. Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya, langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. Kamu tahu siapa dia? Raka menelan ludah. Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh, lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. Ada orang yang sama di balik sabotase ini, kata Kiran pelan. Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu. Raka membuka mata. Tatapannya berubah bukan marah, tapi waspada. Aku sudah lama keluar dari dunia itu, ujarnya. Jangan tarik aku masuk. Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur. Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.
Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah. Keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali digunjang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk, berhenti. Di gudang, distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. Alia, aku butuh kamu. Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama menatap mesin mobil balap yang terbuka. Mesinnya disabotase, kata Kiran dingin. Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati. Alia mengepalkan tangan. Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami. Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. Ini dipotong sengaja, ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi? Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. Kamu bilang, kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa. Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. Aku cuma sering bongkar mesin truk. Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut. Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya, langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. Kamu tahu siapa dia? Raka menelan ludah. Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh, lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. Ada orang yang sama di balik sabotase ini, kata Kiran pelan. Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu. Raka membuka mata. Tatapannya berubah bukan marah, tapi waspada. Aku sudah lama keluar dari dunia itu, ujarnya. Jangan tarik aku masuk. Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur. Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.
Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali digunjang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk, berhenti. Di gudang, distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. Alia, aku butuh kamu. Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama menatap mesin mobil balap yang terbuka. Mesinnya disabotase, kata Kiran dingin. Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati. Alia mengepalkan tangan. Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami. Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. Ini dipotong sengaja, ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi? Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. Kamu bilang, kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa. Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. Aku cuma sering bongkar mesin truk. Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut. Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya, langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. Kamu tahu siapa dia? Raka menelan ludah. Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh. Lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. Ada orang yang sama di balik sabotase ini, kata Kiran pelan. Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu. Raka membuka mata. Tatapannya berubah bukan marah, tapi waspada. Aku sudah lama keluar dari dunia itu, ujarnya. Jangan tarik aku masuk. Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur. Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.
Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali digunjang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk, berhenti. Di gudang, distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. Alia, aku butuh kamu. Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama menatap mesin mobil balap yang terbuka. Mesinnya disabotase, kata Kiran dingin. Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati. Alia mengepalkan tangan. Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami. Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. Ini dipotong sengaja, ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi? Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. Kamu bilang, kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa. Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. Aku cuma sering bongkar mesin truk. Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut. Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya, langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. Kamu tahu siapa dia? Raka menelan ludah. Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh, lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. Ada orang yang sama di balik sabotase ini, kata Kiran pelan. Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu. Raka membuka mata. Tatapannya berubah bukan marah, tapi waspada. Aku sudah lama keluar dari dunia itu, ujarnya. Jangan tarik aku masuk. Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur. Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.
Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah. Keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali digunjang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk! Berhenti! Di gudang, distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. Alia, aku butuh kamu. Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama menatap mesin mobil balap yang terbuka. Mesinnya disabotase, kata Kiran dingin. Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati. Alia mengepalkan tangan. Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami. Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. Ini dipotong sengaja, ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi? Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. Kamu bilang, kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa. Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. Aku cuma sering bongkar mesin truk. Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut. Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya, langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. Kamu tahu siapa dia? Raka menelan ludah. Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh, lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. Ada orang yang sama di balik sabotase ini, kata Kiran pelan. Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu. Raka membuka mata. Tatapannya berubah bukan marah, tapi waspada. Aku sudah lama keluar dari dunia itu, ujarnya. Jangan tarik aku masuk. Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur. Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.
Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah. Keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali digunjang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk, berhenti. Di gudang, distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. Alia, aku butuh kamu. Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama menatap mesin mobil balap yang terbuka. Mesinnya disabotase, kata Kiran dingin. Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati. Alia mengepalkan tangan. Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami. Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. Ini dipotong sengaja, ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi? Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. Kamu bilang, kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa. Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. Aku cuma sering bongkar mesin truk. Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut. Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya, langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. Kamu tahu siapa dia? Raka menelan ludah. Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh, lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. Ada orang yang sama di balik sabotase ini, kata Kiran pelan. Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu. Raka membuka mata. Tatapannya berubah bukan marah, tapi waspada. Aku sudah lama keluar dari dunia itu, ujarnya. Jangan tarik aku masuk. Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur. Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.
Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali digunjang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk, berhenti. Di gudang, distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. Alia, aku butuh kamu. Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama menatap mesin mobil balap yang terbuka. Mesinnya disabotase, kata Kiran dingin. Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati. Alia mengepalkan tangan. Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami. Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. Ini dipotong sengaja, ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi? Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. Kamu bilang, kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa. Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. Aku cuma sering bongkar mesin truk. Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut. Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya, langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. Kamu tahu siapa dia? Raka menelan ludah. Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh. Lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. Ada orang yang sama di balik sabotase ini, kata Kiran pelan. Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu. Raka membuka mata. Tatapannya berubah bukan marah, tapi waspada. Aku sudah lama keluar dari dunia itu, ujarnya. Jangan tarik aku masuk. Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur. Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.
Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali digunjang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk, berhenti. Di gudang, distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. Alia, aku butuh kamu. Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama menatap mesin mobil balap yang terbuka. Mesinnya disabotase, kata Kiran dingin. Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati. Alia mengepalkan tangan. Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami. Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. Ini dipotong sengaja, ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi? Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. Kamu bilang, kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa. Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. Aku cuma sering bongkar mesin truk. Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut. Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya, langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. Kamu tahu siapa dia? Raka menelan ludah. Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh. Lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. Ada orang yang sama di balik sabotase ini, kata Kiran pelan. Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu. Raka membuka mata. Tatapannya berubah bukan marah, tapi waspada. Aku sudah lama keluar dari dunia itu, ujarnya. Jangan tarik aku masuk. Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur. Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.
Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah. Keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali diguncang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk, berhenti. Di gudang, distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. Alia, aku butuh kamu. Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama menatap mesin mobil balap yang terbuka. Mesinnya disabotase, kata Kiran dingin. Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati. Alia mengepalkan tangan. Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami. Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. Ini dipotong sengaja, ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi? Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. Kamu bilang, kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa. Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. Aku cuma sering bongkar mesin truk. Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut. Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya, langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. Kamu tahu siapa dia? Raka menelan ludah. Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh. Lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. Ada orang yang sama di balik sabotase ini, kata Kiran pelan. Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu. Raka membuka mata. Tatapannya berubah bukan marah, tapi waspada. Aku sudah lama keluar dari dunia itu, ujarnya. Jangan tarik aku masuk. Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur. Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.
Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah. Keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali digunjang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk, berhenti. Di gudang, distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. Alia, aku butuh kamu. Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama menatap mesin mobil balap yang terbuka. Mesinnya disabotase, kata Kiran dingin. Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati. Alia mengepalkan tangan. Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami. Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. Ini dipotong sengaja, ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi? Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. Kamu bilang, kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa. Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. Aku cuma sering bongkar mesin truk. Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut. Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya, langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. Kamu tahu siapa dia? Raka menelan ludah. Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh. Lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. Ada orang yang sama di balik sabotase ini, kata Kiran pelan. Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu. Raka membuka mata. Tatapannya berubah bukan marah, tapi waspada. Aku sudah lama keluar dari dunia itu, ujarnya. Jangan tarik aku masuk. Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur. Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.
Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali digunjang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk, berhenti. Di gudang, distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. Alia, aku butuh kamu. Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama menatap mesin mobil balap yang terbuka. Mesinnya disabotase, kata Kiran dingin. Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati. Alia mengepalkan tangan. Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami. Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. Ini dipotong sengaja, ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi? Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. Kamu bilang, kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa. Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. Aku cuma sering bongkar mesin truk. Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut. Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya, langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. Kamu tahu siapa dia? Raka menelan ludah. Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh. Lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. Ada orang yang sama di balik sabotase ini, kata Kiran pelan. Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu. Raka membuka mata. Tatapannya berubah bukan marah, tapi waspada. Aku sudah lama keluar dari dunia itu, ujarnya. Jangan tarik aku masuk. Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur. Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.
Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali digunjang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk, berhenti. Di gudang, distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. Alia, aku butuh kamu. Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama menatap mesin mobil balap yang terbuka. Mesinnya disabotase, kata Kiran dingin. Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati. Alia mengepalkan tangan. Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami. Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. Ini dipotong sengaja, ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi? Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. Kamu bilang, kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa. Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. Aku cuma sering bongkar mesin truk. Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut. Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya, langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. Kamu tahu siapa dia? Raka menelan ludah. Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh. Lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. Ada orang yang sama di balik sabotase ini, kata Kiran pelan. Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu. Raka membuka mata. Tatapannya berubah bukan marah, tapi waspada. Aku sudah lama keluar dari dunia itu, ujarnya. Jangan tarik aku masuk. Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur. Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.
Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah. Keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali diguncang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk, berhenti. Di gudang, distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. Alia, aku butuh kamu. Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama menatap mesin mobil balap yang terbuka. Mesinnya disabotase, kata Kiran dingin. Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati. Alia mengepalkan tangan. Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami. Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. Ini dipotong sengaja, ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi? Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. Kamu bilang, kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa. Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. Aku cuma sering bongkar mesin truk. Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut. Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya, langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. Kamu tahu siapa dia? Raka menelan ludah. Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh. Lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. Ada orang yang sama di balik sabotase ini, kata Kiran pelan. Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu. Raka membuka mata. Tatapannya berubah bukan marah, tapi waspada. Aku sudah lama keluar dari dunia itu, ujarnya. Jangan tarik aku masuk. Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur. Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.
Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah. Keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali digunjang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk, berhenti. Di gudang, distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. Alia, aku butuh kamu. Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama menatap mesin mobil balap yang terbuka. Mesinnya disabotase, kata Kiran dingin. Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati. Alia mengepalkan tangan. Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami. Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. Ini dipotong sengaja, ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi? Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. Kamu bilang, kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa. Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. Aku cuma sering bongkar mesin truk. Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut. Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya, langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. Kamu tahu siapa dia? Raka menelan ludah. Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh, lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. Ada orang yang sama di balik sabotase ini, kata Kiran pelan. Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu. Raka membuka mata. Tatapannya berubah bukan marah, tapi waspada. Aku sudah lama keluar dari dunia itu, ujarnya. Jangan tarik aku masuk. Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur. Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.
Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali digunjang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk! Berhenti! Di gudang, distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. Alia, aku butuh kamu. Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama menatap mesin mobil balap yang terbuka. Mesinnya disabotase, kata Kiran dingin. Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati. Alia mengepalkan tangan. Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami. Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. Ini dipotong sengaja, ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi? Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. Kamu bilang, kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa. Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. Aku cuma sering bongkar mesin truk. Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut. Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya, langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. Kamu tahu siapa dia? Raka menelan ludah. Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh. Lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. Ada orang yang sama di balik sabotase ini, kata Kiran pelan. Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu. Raka membuka mata. Tatapannya berubah bukan marah, tapi waspada. Aku sudah lama keluar dari dunia itu, ujarnya. Jangan tarik aku masuk. Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur. Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.
Sometimes, the road ahead is the only place to find yourself. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi aspal jalan tol yang lengang. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan truk Cargogo berwarna biru kusam. Di balik kemudi, Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi, seolah hidup berjalan lurus tanpa kejutan. Radio tua di dashboard tiba-tiba memecah keheningan. Pemirsa, dunia balap kembali digunjang. Tim Velocity terancam gugur dari kejuaraan Raja Balap. Akibat dugaan pelanggaran teknis, Raka memutar volume mengecil. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menancap di benaknya. Rahangnya mengeras. Kilatan kenangan lama melintas begitu cepat. Lalu ia paksa tenggelamkan. Ia hanya sopir kargo. Itu saja. Truk, berhenti. Di gudang distribusi pinggir kota. Setelah menyerahkan dokumen, Raka duduk di atas bumper belakang menyalakan rokok. Asap tipis berbaur dengan udara lembab malam. Ponselnya bergetar. "Alia, aku butuh kamu." Suara perempuan itu terdengar tegang. Sekarang 20 menit kemudian, Raka sudah tiba di bengkel kecil tim Velocity. Lampu neon menyala redup. Beberapa kru berdiri dengan wajah pucat. Di tengah ruangan, Alia manajer tim dan Kiran, pembalap utama menatap mesin mobil balap yang terbuka. "Mesinnya disabotase," kata Kiran dingin. "Kalau aku balapan tadi, aku mungkin sudah mati." Alia mengepalkan tangan. "Ini bukan pertama kali. Ada yang ingin menjatuhkan kami." Raka melangkah mendekat tanpa bicara. Pandangannya menyapu rangka mesin, kabel, dan baut-baut yang tampak. Dipasang ceroboh. Matanya menyipit tanpa sadar, tangannya menyentuh satu komponen kecil. "Ini dipotong sengaja," ucapnya pelan. Alia menoleh tajam. "Kamu yakin kalau dibiarkan, rem akan gagal di kecepatan tinggi?" Ruangan mendadak hening. Kiran menatap Raka lebih lama. "Kamu bilang kamu cuma sopir kargo, tapi caramu melihat mesin bukan orang biasa." Raka menarik tangannya, seolah baru tersadar telah melangkah terlalu jauh. "Aku cuma sering bongkar mesin truk." Alia tak percaya sepenuhnya. Tapi ancaman lebih besar menunggu. "Sponsor kami mulai mundur. Besok ada inspeksi besar. Kalau kami gagal, Velocity tamat malam makin larut." Saat kru lain pulang, Raka masih berdiri di bengkel. Pandangannya jatuh pada sebuah foto lama yang terselip di papan pengumuman foto pembalap legendaris dengan helm hitam berdiri di podium tertinggi. Kejuaraan Raja Balap 20 tahun lalu. Nama di bawah foto itu membuat napasnya tertahan. Arka Pratama. Ayahnya. Langkah kaki mendekat, Kiran berdiri di sampingnya. "Kamu tahu siapa dia?" Raka menelan ludah. "Dulu dia mati dalam kecelakaan aneh," lanjut Kiran. Mobilnya meledak sebelum finish. Kasusnya ditutup cepat. Raka memejamkan mata. Ingatan itu kembali api. Suara benturan sorakan yang berubah jadi jeritan. Sejak hari itu, ia meninggalkan lintasan, mengubur nama belakangnya, memilih hidup tanpa sorotan. "Ada orang yang sama di balik sabotase ini," kata Kiran pelan. "Dan entah kenapa aku merasa mereka mengenalmu." Raka membuka mata. Tatapannya berubah bukan marah, tapi waspada. "Aku sudah lama keluar dari dunia itu," ujarnya. "Jangan tarik aku masuk." Namun saat ia melangkah pergi, suara Alia menghentikannya. "Kalau kamu pergi, mungkin besok kami benar-benar hancur." Raka berhenti. Di luar hujan turun lebih deras. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bergerak. Ia tahu satu hal dengan pasti. Lintasan balap yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Hujan masih turun.